Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Agnia Hikmah Syafia dengan NIM 1404625134, Prodi Pendidikan Agama Islam. Jadi di video kali ini aku bakal membahas satu kasus yang lagi dibicarakan di mana-mana nih teman-teman. Ada yang tahu nggak? Nah, mari kita mulai video ini dengan pertanyaan mendasar. Apakah sains dan agama ditakdirkan untuk selalu bermusuhan? Baru-baru ini di sebuah sekolah menengah di kota kecil mendadak menjadi pusat perhatian. Penyebabnya adalah ruang kelas biologi. Kenapa ruang kelas biologi? Karena guru mengajarkan teori evolusi melalui seleksi alam. Namun sekelompok orang tua murid memberi protes keras. Mereka mengirim petisi ke dewan sekolah, menuntut agar narasi penciptaan atau kreasionisme dari kitab suci diajarkan di kelas yang sama sebagai penyeimbang materi. Sementara, para guru biologi bertahan bahwa sains tidak bisa dicampur dengan dogma. Pertemuan dewan sekolah pun berakhir ricuh tanpa solusi. Lantas, bagaimana kita keluar dari labirin konflik ini? Hari ini kita tidak akan berdebat mana yang benar antara sains atau agama. Kita akan menggunakan kacamata yang lebih jernih, yaitu filsafat ilmu, melalui 3 pilar utamanya: ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Mari kita bedah pilar pertama, yaitu ontologi. Dalam filsafat, ontologi meraba tentang hakikat keberadaan. Apa sih sebenarnya objek yang sedang kita pelajari? Disinilah letak akar masalah dalam kasus sekolah tadi. Terjadi apa yang disebut oleh para filsuf sebagai kategori mistake atau salah kamar kategori. Teori evolusi dalam biologi memiliki objek ontologis yang bersifat empiris, material, dan fisik. Sains membatasi dirinya hanya pada apa yang bisa disentuh, diukur, diamati, dan diuji. Di sisi lain, narasi penciptaan dalam agama memiliki objek ontologis yang berbeda total. Kebenaran agama bersifat transendental, metafisik, dan spiritual. Ia berbicara tentang kehendak Tuhan yang berada di luar ruang dan waktu fisik manusia. Ketika orang tua murid meminta narasi penciptaan dimasukkan ke kelas biologi untuk menyeimbangkan evolusi, mereka tanpa sadar memaksa realitas spiritual diukur dengan alat ukur material. Ini seperti Anda mencoba mengukur berat sebuah batu menggunakan penggaris sentimeter. Alatnya tidak cocok karena dimensinya berbeda. Secara ontologis, sains dan agama membahas 2 lapis realitas yang tidak setara untuk dicampurkan dalam satu kurikulum mata pelajaran. Selanjutnya, pilar kedua adalah epistemologi. Jika ontologi berbicara tentang apa objeknya, maka epistemologi bertanya, bagaimana cara kita mendapatkan pengetahuan itu dan apa standar kebenarannya? Berdasarkan teori sosiolog filsafat Karl Popper, pengetahuan bisa disebut ilmiah jika ia memenuhi asas falsifikasi. Artinya, teori tersebut harus bisa diuji salahnya melalui eksperimen terbuka. Kebenaran sains itu bersifat tentatif atau sementara. Hari ini, teori evolusi dianggap valid karena didukung ribuan data genetik dan fosil. Namun, jika besok ditemukan bukti fisik baru yang meruntuhkannya, sains dengan sukarela akan merevisi teori tersebut. Nah, sekarang mari kita lihat epistemologi agama. Agama mendapatkan pengetahuannya melalui wahyu, iman, dan otoritas spiritual. Sifat kebenarannya adalah mutlak, absolut, dan abadi. Iman tidak membutuhkan validasi atau uji laboratorium untuk dinyatakan benar oleh pemeluknya. Secara epistemologis, memasukkan kreasionisme atau teori penciptaan ke dalam kurikulum biologi adalah kekeliruan besar. Mengapa? Karena dogma agama tidak bisa difalsifikasi atau diuji secara ilmiah di laboratorium sekolah. Jika dipaksakan masuk, kita justru merusak kedua sistem pengetahuan ini. Nah, yang terakhir nih teman-teman, kita sampai pada pilar aksiologi.
Aksiologi berbicara tentang nilai, etika, dan kegunaan ilmu bagi kehidupan manusia. Dalam konteks sekolah di kota kecil ini, aksiologi mempertanyakan, apa tanggung jawab moral dewan sekolah bagi masa depan siswa dan masyarakat? Sekolah memiliki tanggung jawab etis untuk membekali siswa dengan literasi sains yang standar dan akurat, agar mereka bisa bersaing di dunia modern. Namun, sekolah juga memiliki tanggung jawab sosial untuk menghormati identitas religius masyarakat sekitar, agar tidak terjadi disintegrasi sosial. Disinilah filsafat ilmu memberikan jalan keluar yang inklusif. Kita bisa mengadopsi konsep ini dari Stephen Jay Gould yang dinamakan NOMA atau Non-Overlapping Magisteria. Gould berpendapat bahwa sains dan agama memiliki wilayah otoritas masing-masing yang tidak saling tumpang tindih. Sains berurusan dengan fakta fisik bumi, sedangkan agama berurusan dengan nilai moral dan makna hidup. Pendekatan inklusif ini juga sejalan dengan riset yang dipublikasikan dalam jurnal Basis Hidup mengenai struktur kurikulum, serta kajian ilmiah dari Dendi Sutarto dalam jurnal Trias Politika, yang menegaskan pentingnya memisahkan wilayah otoritas kebenaran empiris dan doktrin keagamaan di ruang publik. Solusi konkretnya adalah pemisahan ruang kurikulum. Biarkan teori evolusi diajarkan secara eksklusif di kelas biologi demi menjaga integritas ilmiah. Dan di saat yang sama berikan ruang bagi narasi penciptaan di kelas pendidikan agama atau kelas filsafat. Di kelas agama, siswa bisa mengeksplorasi keimanan mereka secara dalam, sementara di kelas biologi, mereka belajar berpikir kritis secara empiris. Kesimpulannya, konflik antara sains dan agama di sekolah sebenarnya tidak perlu terjadi jika kita memahami batasan masing-masing ilmu. Filsafat ilmu mengajarkan kita untuk tidak mencampur adukan domain fisik dan metafisik. Dengan memisahkan ruang belajarnya, kita tidak sedang mengecilkan peran agama, dan kita juga tidak sedang menolak sains. Kita justru sedang menempatkan keduanya di tempat yang paling terhormat. Siswa bisa menjadi ilmuwan yang hebat di laboratorium tanpa harus kehilangan iman dan spiritualitasnya di rumah ibadah. Mereka belajar menghargai sains sebagai alat memahami alam semesta, sekaligus memeluk erat agama sebagai pemandu moral kehidupan. Itulah analisis konflik kurikulum ini dari sudut pandang filsafat ilmu. Bagaimana pendapat kalian? Apakah pemisahan ruang kelas ini adalah solusi terbaik? Atau kalian punya ide lain? Mari kita diskusikan di kolom komentar di bawah. Dan sampai jumpa di video edukasi berikutnya.